Ihdina siratal mustaqim. Ini masuk dalam isti'arah. Isti'arahnya isti'arah musarrahah. Coba dicek. Isti'arahnya isti'arah musarrahah. Kenapa disebut musyabbah bihnya ad-din bisirat? Diserupakan sirat dengan din. Kalau saya mau tahlil dengan bahasa isti'arah itu gini. Kan isti'arah itu amal musor, ini dalam apa namanya khasiatul nizam al-Gunturi ini Syekh apa namanya Guntur, itu beliau katakan kan amal musarrahatu fahiya mahuzib musyabbahun bihi ulib summa alladhi yuqni bihi fayu'lafu musyabbahun bihi yuzafu. Artinya kullu isti'aratin zukira al-musyabbah bihi wa huzifa al-musyabbah fahiya isti'aratun musarrahatun. Seperti dalam contoh ra'aitu qamaran fit thariq. Saya melihat bulan di jalan. Wa taqriruhu subbihatil mar'atul jamilatu bil qamar bi jami'i mahasini fi kullin zukiral musabbahu bihi wa huzifa al musyabbah summa stu'ira ismul musabbahun bihi bil musabbah ala sabilil majaz bil isti'aratil musarrahah. Dibuang, disebut musabbahnya itu qamar, dibuang musabbahnya itu wanita. Diserupakan keduanya punya keindahan. Wanita punya keindahan, bulan punya keindahan. Nah, maka dipinjam ustu'ira makna itu dari makna keindahan itu disebut majaz isti'arah musarrahah. Amal musarrahatu fahiya mahuzib musyabbahun bihi ulif. Sumal ladzi yuqna bihi fayu'lafu musyabbahun bihi yuhzafu. Itu dalam patokan majaz isti'arah musarrahah. Ada lagi nanti isti'arah kan banyak, ada isti'arah asliyah, ada makniyah, amal musarrahatu apa namanya kayak ini. Pamajarot fi masdarin au jamidin pasammiha asliyatun wa tamidin wa in jarot fi fi'lin au fi harfin mustaqin fatabaiyatun tafi. Jadi ada isti'arah asliyah, ada isti'arah tabaiyah, ada isti'arah ahwaliyah, ada banyak bentuk isti'arah itu. Maka apa namanya kayak kalimat siratal ladzina an'amta alaihi ihdinas siratal mustaqim ini masuk dalam majaz isti'arah musarrahah. Kenapa musarrahanya itu zukiral musabbah wa huzifa musabbahun bihi. Seperti kalimat ihdina as-sirat, zukira sirat, zukira as-sirat. Asyubbiha din bis-sirat ala jami'il muhda. Zukiral musabbah wa huzifa musabbahun bihi. Diserupakan jalan dengan agama, sama-sama memberikan petunjuk. Jalan memberikan petunjuk dalam berkendaraan, dalam melangkah, agama memberikan petunjuk bagi orang yang kembali kepada Allah. Kedua-duanya disamakan tuh, sama-sama memberikan petunjuk. Agama memberikan petunjuk, jalan memberikan petunjuk. Maka diserupakan. Penyerupaannya itu dibuang, disebut musabbahnya, yang menyerupakan itu sirat, dibuang musabbah B-nya, yaitu din. Zukiral musabbah
wa huzifa musabbahun bihi wa hadhi fastu'ira hadhil isti'arah bi al majaz al isti'arah musarrafah. Itu dalam ungkapan ihdina sirata al mustaqim. Kalau kita lihat ja'a ta'bir ihdina, Allah mengungkapkan kalimat ihdina. Kenapa enggak mengucapkan walam yakul iyana ihdi? Kan begitu kan? Ihdina kan takdirnya apa? Iyana ihdi. Walau qala la asbaha at-talabul hidayah khassa ay la tuhda ghairuna li anna taqdim yufidul ikhtisas. Tadi saya sampaikan lagi, ihdina asirat itu kan mendahulukan maf'ul kan? Betul? Ihdina sirat mendahulukan maf'ul kan? Mentakdimkan fi'il kan? Nah, ketika takdim li anak takdim, karena takdim itu yufidu ala ikhtisos. Jadi seperti yang tadi semula kita sampaikan, bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu takdim maf'ul. Betul? Maf'ulain. Betul ya? Mendahulu ketimbang fi'ilnya. Itu tufidu ikhtisos. Begitu pula ihdina as-sirata itu takdim yufidu al-ikhtisos. Begitu cara kita menyikapi atau menganalisa, mentahlil ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam Al-Quran dari kajian ilmu balaghah atau ilmu retorika. Masih banyak sekali, Masya Allah. Masih banyak sekali. Kalau kita mau Al-Fatihah itu, kalau kita mau gali dalam khitab ilmu balaghah itu, Masya Allah, belum tartibul khitab. Oke, itu tadi kalimat iyyaka na'budu ihdina siratal mustaqim. Oke. Jadi walamma talaba asyrafut thoriq sa'ala ahsanur rafiq. Kalau kita mau mencari jalan yang bagus, maka cari jembatan atau wasilah orang yang mendampinginya lebih bagus. Maka kata Allah itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu takbir dalam isti'anah. Isti'arah. Keduanya ihdina siratal mustaqim fa ifraduhu bil ibadati wal isti'anati wad du'a istiljama at-tawajjuh ilahi jalla jalaluhu. Jadi kalau lihat dari artinya itu, berikanlah kami agama yang lurus, berikanlah kami jalan agama yang lurus gitu. Berikan kami jalan yang lurus sama dengan berikanlah kami agama yang hak. Itu isti'anah bil ibadah. Itu kita bentuknya itu isti'anah bentuknya dalam ungkapan ihdina siratal mustaqim. Bukan hanya isti'anah, wa doa, juga doa di sana adanya. Maka dari itu ihdina ila dinil haq wa siratil mustaqim. Wa tadarru ilaihi bitasbiti alal imani wa nahji sabilis salihin. Wa tajtanibu tariqal maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi kita minta menerjemahkannya dalam ihdina siratal mustaqim, berikanlah kami agama yang lurus, yang hak, agama yang benar. Di sana itu ada makna tasbit, tasbitul iman. Itu iddian tentang pengakuan iman kita kepada Allah dalam bentuk isti'anah dan doa. Itu dalam konteks ihdina as-sirata al-mustaqim. Nah, minta ditasbitnya itu untuk iman itu, iman yang mana? An-nahji ala sabilis solihin.
seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh sebelum kita dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak soleh. Itu dalam terjemah ihdina siratal mustaqim. Adapun ungkapan isti'arah yang kita kenal dalam ungkapan itu isti'arah majaz, isti'arah musarrahah dalam bentuk uslub ihdina as-sirat al-mustaqim. Jadi saya sampaikan lagi untuk Pak Saad, memang kalau kita kaji dari disiplin ilmu balaghah, kalimat Al-Qur'an ini, uslub Al-Qur'an itu dengan keindahannya itu luar biasa. Cuma ya naik ala hadil hal. Jadi tidak banyak memang yang menggeluti disiplin ilmu ini. Akhirnya ya kayak sekarang kita muhadharah. Kalau yang tidak tahu konsentrasi ini, ya dia nggak akan nyambung. Kita bicara bentuk isti'arah, bentuk iltifat, bentuk nahat dalam surah Al-Fatihah, ini nggak nyambung. Tapi itu keindahan yang akan diterapkan ketika kita lihat, mengungkap, menguak indahnya gaya bahasa Al-Quran jika dilihat dari disiplin ilmu balaghah. Saya pastikan nggak akan sampai keindahan ini terhadap uslub Al-Quran jika tidak masuk dalam ilmu retorika, ilmu balaghah. Belum lagi nanti kita lihat apa namanya kalimat Al-Fatihah dari tartib khitabi. Ada tartib khitabi, ini sudah saya tulis ini. Ada tartib khitabi, ada juga tartib zamani, ada tartib al-khusus wal umum, ada takdimul hidayah bin ni'mah, ada takdimul isti'anah bi isti'azah. Itu masih masuk dalam kajian ilmu balaghah dalam surah Al-Fatihah. Jadi begitu indahnya gaya bahasa Al-Quran itu jika dilihat dari disiplin ilmu balaghah. Saya pastikan dan saya ulangi yang beberapa kali itu bersumber dari kajian bahasa ini. Jadi semua ilmu berkembang. Kita lihat coba kepada tokoh-tokoh yang memang konsen betul terhadap Al-Quran. Setiap mufasir dia sudah mampu masuk dalam ilmu bahasa. Dalam ilmu usul bahasa. Kita lihat yang paling kental itu Ibnu Taimiyah, Ibnu Jauzi, yang dipengaruhi Ibnu Jauzi itu pemikirannya itu dengan Ibnu Katsir, seorang Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah. Bagaimana kita lihat seorang Imam Al-Ghazali, ahli bahasa, Imam Asy-Syafi'i, ahli bahasa. Mereka itu semuanya ahli dalam disiplin ilmu bahasa, baru bisa membongkar rahasia Al-Quran. Jadi kalau kita tidak bisa mau instan saja membongkar Al-Quran tanpa masuk ke ilmu bahasa, apalagi spesifiknya ilmu balaghah, nggak akan sampai keindahan bahasa Al-Quran itu dinikmati bagi orang-orang yang tidak masuk dalam disiplin ilmu itu. Maka saya sampaikan lagi ke antum, ke teman-teman mahasiswa, ayo, jika antum ingin menguasai keindahan Al-Quran itu dari disiplin semua keilmuan, baik itu dari sisi tafsirnya, dari sisi muhaddisinnya, dari sisi fuqahanya, dari sisi mutakalliminnya, ayo masuk dalam mengkaji ilmu balaghah. Karena itulah alat untuk bisa mengatakan, oh ini indah bahasa Al-Quran. Jika kita tidak masuk ke ilmu itu, tidak akan sampai dan tidak akan bisa kita mengatakan, aduh indahnya bahasa Al-Quran. Oke, nah tadi di muka tadi saya sudah sampaikan ke antum
bahwa saya sedang memulai. Jadi bacaan Al-Quran itu banyak sekali yang mengandung unsur muhasanatul labziyah dan muhasanatul maknawiyah. Nih, saya selalu lingkarin pas saat ini. Ini sekedar untuk mudah-mudahan jadi contoh gitu. Nih, setiap yang ada kalimat majaz, yang ada kalimat jinas, yang ada itu kalimat saja, itu saya lingkari. Seperti ini, keindahannya lihat nih. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallah. Ayyuta ahadun mislama utitum. Au yuhajukum inda rabbikum. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha'u. Wallahu wasi'un alim. Yahtassu birahmatihi man yasha'u. Tuh. Jadi kalimat yasha yang pertama itu dengan man yasha yang kedua itu sama persis kalimatnya. Sama persis kalimatnya. Kita lihat dalam membaca Al-Quran itu, coba dibaca Quran, ditahlil, dianalisa dalam ilmu balaghah. Jadi kita baca Quran, ayo kita teliti maknanya. Bahkan bukan hanya makna, lafaz, kata perkataannya. Nih, seperti ini. Ada lagi nih, uslub jinas itu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Kalimat qur'anal fajri. Disambut lagi, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dalam ayat yang lain nih, masih dalam satu surah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Kan? Adkhilni dengan akhrijni. Itu kan mutaqabil, namanya atadod. Jadi keluar dan masuk itu dua hal yang berbeda. Itu tadod namanya atau taqabul, muqabalah. Tapi di sisi lain mudkhala sidqin wa akhrijni sama-sama sisi lain mudkhala sidqin wa mukhraja sidqin. Sama-sama satu kalimat. Sidqin pertama dalam ungkapan mudkhala dan sidqin kedua dalam ungkapan mukhraja. Jadi dia itu ada at-tadad, dia ada al-jinas, dia juga ada as-saja. Dalam ayat yang lain, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Jadi memang kalau kita lihat dari kajian-kajian balaghah, apalagi muhasanatul lafzi dan muhasanatul ma'nawi, belum lagi nanti dari sisi al-ijaz dari sisi majaz wal isti'arat dalam Quran itu. Masih dalam ayat yang sama. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Betul kan? Jadi begitu indahnya itu bacaan Al-Quran itu kalau kita lihat dari sisi kita mengerti dari ilmu balaghah. Ya kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan saya, antum, teman-teman yang memang selalu konsen dalam kajian ilmu balaghah ini itu menemukan keindahan dalam baca Al-Quran. As-su'ur Al-Qur'ani. Banyak sekali, Masya Allah. Masya Allah. Ini dalam surah An-Naba nih, saya baca nih. Lihat kalimatnya. Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Kemudian ayat yang berikutnya, summa kalla saya'lamun. Betul nggak, Pak Sa'ad? Halo? Ya, Ustaz. Betul kan? Kalla saya'lamun, tapi summa kalla saya'lamun. Nggak akan sama ini. Saya'lamun yang pertama dengan saya'lamun yang kedua.
Ini dalam ilmu badi'iyat, dalam muhasanatul lafzi, kita kenal tadi itu dengan adanya uslub jinas. Terus lagi lihat apa namanya di ujungnya ayat itu qafiyah nun. Kala saya lamun nun, summa kala saya lamun. Ini saja namanya. Betul. Masya Allah banyak sekali nih. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna laila libasa. Waja'alna naharo ma'asya. Waja'alna siroja wahaja. Maka saya bilang, Masya Allah, ini yang semua, semua nih. Ada lagi nih, makanya saya bilang, di Al-Quran itu penuh semuanya. Kalau kita mau menganalisa Al-Quran, tapi dari sisi ilmu muhasanatul lafzi atau badi'iyah, itu kita akan tahu tuh, indahnya Al-Quran itu sangat dibaca kalau kita tahu bentuk lafaz dan maknanya, apalagi dengan makotiknya dari ayatnya. Nih, wailu yauma idzil mukazzibin in taliqu ila ma kuntum bihi tukazzibun in taliqu ila zilli dzi salasi su'ab. Itu sama-sama bentuknya sama tuh. In taliqu sama seperti hurufnya. Masya Allah. Makanya saya bilang ya mudah-mudahan lah. Artinya ayo kita baca Quran, ayo biar kita menemukan gaya bahasa Al-Quran bisa kita teliti dari keindahan ilmu retorika atau ilmu al-balaghah. Jadi pada pertemuan ini itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari tahlil mengungkap keindahan gaya bahasa Al-Quran dalam surah Al-Fatihah dari sisi ilmu retorika, dari sisi ilmu balaghah atau tahlil asalibul suratul Fatihah wa ma fiha min asalibil badi'iyah wa ma fiha min asalibil badi'iyah. Itu bahasa Al-Quran dari sisi perspektif kajian ilmu bahasa, utamanya yang saya maksud di sini dengan ilmu retorika, ilmu balaghah. Ya mudah-mudahan saja Allah berikan kita kemampuan untuk membaca Quran dengan menganalisa ayat-ayat yang terdeteksi dari ilmu balaghah dan uslub gaya bahasa Al-Quran. Masya Allah banyak sekali Pak Saad. Ini saya masih terlalu nafsu ini sebetulnya. Nih lihat nih, ini Masya Allah nih. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batostum jabbarin. Betul? Wa idza batostum jabbarina fattaqullaha wa ati'un wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bi an'ami wa banin. Amadakum. Jadi ya bisa kan dipahamkan? Insyaallah. Iya, jadi begitu indahnya. Jadi Masya Allah betul-betul keindahannya itu paling banyak kalau mengungkapkan kata ini biasanya fiil ke masdar biasanya gitu. Jadi setiap kata dalam Quran itu pasti banyak pengulangan. Pengulangan itu bukan aib, justru itu indah. Karena ada uslub takror atau kita kenal itu dengan tauhid kalau dalam ilmu nahwu. Jadi pengulangan kata-kata itu justru disitulah keindahannya. Karena tadi saya sampaikan yang awalnya kalimat itu indah fiil fa'il maf'ul, dalam satu ayat dia tidak indah kalau uslubnya itu fiil fa'il maf'ul. Justru indahnya itu maf'ul dulu yang dikedepankan. Fa'il dan fi'ilnya itu dibelakangkan. Itu yang indah justru. Itu dalam ungkapan kajian balaghah.
Jadi Masya Allah, mudah-mudahan lah kita berdoa kepada Allah diberikan kemampuan untuk selalu bisa berinteraksi dengan Al-Quran, lalu kita paham betul lafaz Al-Quran dan arti Al-Quran. Di situ baru kita menemukan keindahan Al-Quran. Maka ketika di situ itu yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu ta'ammalu tadabbaru. Jadi baca Quran sambil di tadabbur, sambil diteliti. Nah, baru itu akan mendapatkan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu baca Quran dengan tadabbur, lafaz, arti, apalagi di sisi keilmuan, disiplin keilmuan yang menopang tentang keindahan gaya bahasa Al-Quran. Itu mungkin pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya tetap kita akan masih ada judul kita itu di sini masih terkait dengan saya bacakan ini itu ada asarul ulama illughah wa nahwi fi balaghah. Asarul udaba fil balaghah. Artinya pengaruh ulama-ulama linguistik dalam ilmu bahasa, dalam ilmu balaghah. Pengaruh ulama-ulama adab udaba dalam ilmu balaghah. Di situ ada nanti bisa dikasih contoh pengaruh seorang Abdul Qadir Al-Jurjani dalam ilmu balaghah. Jadi teman-teman yang yang belum menyalakan bahasnya, silakan dipilih. Masih ada beberapa bahasan kita yang terkait dengan madah al-bahsu ala an-naqd wal balaghah. Itu mungkin pertemuan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, manfaat buat antum, manfaat buat kita. Utamanya coba kita belajar baca Quran itu dengan mentahlil dari sisi lafaz dan maknanya, atau kita kenal dengan muhasonatul badi'iyatil lafziyah dan muhasonatu badi'iyah al-manawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, bermanfaat buat ibu bapak sekalian. Inilah pertemuan kita di kali ini. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.